mengucap syukur Tuhan. Kau adalah Allah yang melindungi kami Tuhan. Kau Allah yang melingkupi kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dan ini hati kami Tuhan. Kami ingin mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingin mengingat segala apa yang Kau sudah perbuat untuk kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kau Raja yang baik, yang melindungiku dari segala mara bahaya. Kau Raja yang rela mengorbankan hidupnya untukku. Kau rela korbankan nyawa-Mu. Kau rela membawaku kembali jadi anak-Mu lagi, mengembalikanku, mengangkatku. Aku Tuhan yang bukan siapa-siapa, aku yang sering menyakiti-Mu, aku yang sering menjauhi, aku yang sering melupakan, mengindahkan-Mu. Kau rela mati untuk orang sepertiku Tuhan. Betapa indah
Betapa mulia Kau Rajaku, Kau penyelamatku. Oh, oh. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Oh, dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom saudara-saudara yang terkasih warga kerajaan, kita berjumpa lagi di bulan yang baru ini yang temanya adalah merupakan value daripada kita, yaitu bagaimana kerendahan hati sungguh-sungguh bisa boleh ada dalam hidup kita. Izinkan saya berbicara dan menyampaikan kepada kita semua kebenaran tentang kerendahan hati. Mari kita buka ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Dua ayat kita akan baca, ayat 18 dan ayat yang ke-19. Alkitab berkata, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara, saya percaya salah satu aspek yang menjadikan Rasul Paulus dipakai begitu luar biasa ketika mengerjakan saudara misi, pelebaran, perluasan daripada kerajaan surga. Aspek ini adalah kerendahan hati. Keluar dari mulutnya sendiri. Dan itu bukan karena sombong, tapi memang fakta. Kenapa? Dia mengalami banyak tekanan, dia mengalami banyak pencobaan. Dihadapi itu bukan dengan kekuatan pribadi, tapi dengan satu attitude yang sangat luar biasa. Apa itu? Dia bilang dengan segala, ada perkataan segala. Rendah hati aku melayani Tuhan. Mungkin
hari ini kita berpikir kerendahan hati itu apa sih? Ya, saudara izinkan saya mengutip dari beberapa sumber definisi daripada kerendahan hati. Ya, saudara ada beberapa dan ini mengungkapkan kepada kita sebuah kebenaran bahwa kerendahan hati ini adalah sesuatu yang bisa dilihat dari berbagai aspek. Ya, nah yang pertama dikatakan bahwa kerendahan hati itu bukanlah berpikir buruk tentang diri sendiri. Ya, orang seringkali berpikir dan tidak sadar dan menyamakan antara rendah diri misalkan dengan rendah hati. Beda, saudara. Rendah hati bukan rendah diri, ya. Jadi humility is not thinking badly of oneself. Bukan berpikir buruk tentang diri sendiri, merendah-rendahkan diri gitu ya, ngerunduk-ngerunduk kalau orang Jawa bilang. Tetapi dikatakan memberikan kemuliaan bagi Allah yang memampukan kita untuk melakukan apa yang hari ini kita miliki atau kita lakukan. Jadi menaruh Tuhan di depan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Lalu kemudian John Dickson dalam bukunya Humilitas mengatakan bahwa humility adalah kerendahan hati, adalah sebuah pilihan yang bermartabat, yang pilihan yang noble, ya saudara. Di mana dikatakan kita melupakan ya forgo your status, merupakan tidak menempatkan status kita itu sebagai yang utama. Tetapi sebaliknya memberikan semua sumber-sumber dan menggunakan pengaruh kita untuk kebaikan orang lain melebihi diri kita sendiri. Jadi kalau yang pertama tadi lebih kepada mengutamakan Tuhan sebagai yang paling utama, maka yang kedua ini adalah untuk kepentingan orang lain. Nah, saudara, juga seorang hamba Tuhan C.G. Maheny dalam bukunya Humility, True Greatness, humility itu adalah justru kebesaran yang sesungguhnya, ya, mengatakan bahwa kerendahan hati adalah kejujuran di dalam menilai diri sendiri, kejujuran dalam menilai di dalam terang kekudusan Allah dan keberdosaan kita. Jadi menyadari betapa kita ini enggak segitunya gitu. Dan kalau dibandingkan dengan Tuhan, ya dengan kekudusan Tuhan, belum ada apa-apanya. Disitulah kita menilai diri kita dengan kejujuran. Sehingga kemudian kita tahu semua hal ini, 3 hal, ya tentu masih ada banyak definisi yang lain, saudara, mengajarkan atau memberikan perspektif kepada kita tentang kerendahan hati. Tetapi juga yang lebih luar biasa lagi adalah perspektif daripada kerajaan sorga tentang kerendahan hati. Saudara, di dalam khotbah di bukit dari Matius pasal yang kelima, maka kita melihat bahwa kata atau khotbah yang paling awal yang diproklamasikan tentang kerajaan sorga juga menggambarkan tentang kebenaran ini. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang miskin. Miskin itu bangkrut, saudara. Ya, pengertiannya. Habis total. Nah, saudara, orang dalam keadaan seperti ini tidak mungkin dia punya kesombongan lagi, tidak ada. Saya percaya, saudara, orang yang ada dalam kondisi seperti ini, bangkrut itu berarti hidupnya bergantung ya kepada pihak lain, saudara. Dia nggak punya apa-apa. Tentu saja, kalau udah kayak begini sombong ya keterlaluan kan, saudara. Ini menggambarkan sebuah kerendahan hati. Kemudian ayat yang kelima, dalam Matius 5, ayat yang kelima. Dikatakan lagi, berbahagialah orang yang lemah lembut. Mana ada, saudara. Lemah lembut, tidak bisa orang lemah lembut tapi sombong. Orang sombong nggak mungkin lemah lembut. Kalaupun dia lemah lembut itu cuma drama. Tapi lemah lembut yang sejati adalah gambaran daripada kerendahan hati. Ya, karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa, saudara. Jadi orang rendah hati itu bukan orang yang lemah, yang kemudian orang yang bisa seenaknya ditekan-tekan, tidak, saudara. Justru orang yang kuat, ya, kuat tapi dalam kelembutan, saudara. Dan juga dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang keempat dikatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri, ini yang ngomong raja kita sendiri, yang ngomong Tuhan Yesus sendiri. Dan dia berkata, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, ya, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Wow,
Saudara, orang banyak berpikir bahwa orang rendah hati itu enggak great. Salah, justru kunci utama greatness tadi dikatakan di di definisi yang ada di depan, true greatness ya. Greatness yang sesungguhnya, Saudara, itu adalah muncul keluar ya, dan ini syarat utama saya percaya dari sebuah kerendahan hati. Demikian juga Saudaraku dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar. Besar itu greatest ya. Who will be the greatest in the kingdom ya. Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ini perkataan daripada, sekali lagi, Raja kita. Harus kita perhatikan baik-baik. Justru firman Tuhan berkata, kalau mau jadi the greatest, ya, menjadi yang terkemuka, terbesar, justru kamu harus menjadi pelayan, menjadi hamba. Sikap hamba, kerendahan hati dan kehambaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan tidak cukup sampai di situ. Siapakah kemudian yang menjadi yang tertinggi? Ya, the highest place. Who will have the highest place in the kingdom? Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Beda sekali saudaraku dengan apa yang dunia luar seringkali ajarkan atau katakan kepada kita. Kalau kamu mau dilihat, mau dinilai hebat, mau dihargai, ya kamu harus bisa kemudian menampilkan, dan itu dinilai, saudara, dari sesuatu yang meninggikan diri atau kemudian menyombongkan diri. Dan ya, saudara, Alkitab berkata malah ketika kita meninggikan diri kita akan direndahkan. Dan justru ketika kita merendahkan diri, maka kita akan ditinggikan. Saudara, jalan untuk naik adalah turun. Ya, ilustrasi paling bagus adalah kita tahu ketika kita ada di jalan yang menanjak, saudara, maka kita harus makin membungkuk. Ya, ketika jalannya menanjak, kita kemudian mengangkat kepala kita, maka kita akan terguling, gelundung katanya orang Surabaya, saudara. Saudara, kenapa kerendahan hati adalah sangat penting? Why? Ya, ini nilai daripada kerajaan sorga, budaya daripada kerajaan sorga adalah budaya kerendahan hati. Kenapa kok ini kelihatan penting sekali? Karena nomor satu, ini adalah perintah Allah sendiri, saudara. Tuhan yang memerintahkan. Mika 6 ayat 8 berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Ini berarti sudut pandang Tuhan. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Perhatikan ini, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan yang ketiga ini dikatakan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Hidup dengan rendah hati. Cek hari ini, saudara. Bagaimana kondisi hati kita? Bagaimana keberadaan kita? Apakah kita hidup dengan kerendahan hati? Atau justru mungkin dengan adanya keberhasilan, dengan adanya, saudaraku, kedudukan jabatan, tanpa sadar kita jadi sombong. Ya, Kolose 3 ayat 12 kemudian berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya. Perhatikan kata ya, itu berarti Tuhan yang ngerjakan buat kita. Itu bukan karena kehebatan kita. Kenakanlah, pakailah seperti baju yang saya pakai ini hari ini. Saya kenakan, saya pakai dengan sengaja, saudara. Ya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kerendahan. Ingatkan diri kita senantiasa. Ya, seperti kita pakai baju ini, saudara. Tanpa baju ini ya ngisin-ngisini ya, jadi malu, saudara. Kenakan itu lakukan dengan intentional, dengan sengaja, dengan kesungguhan. Belajar, saudaraku, untuk menjadi rendah hati. Efesus pasal 4 ayat 2, firman-Nya berkata, hendaklah kamu selalu, ada perkataan selalu. Selalu artinya apa, saudara? Senantiasa. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Hendaklah kamu selalu. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda,
tunduklah kepada orang-orang yang tua, ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab ini alasannya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Terjemahan bahasa Inggris berkata, memberikan anugerahnya kepada mereka yang rendah hati. Jadi kenapa penting? Karena perintah Allah. Tapi juga saudaraku, Yesus rendah hati. Yesus panutan utama kita, saudara. Purpose of life, ya, main dalam hidup kita. Keserupaan dengan dia. Kalau dia rendah hati, maka kita juga harus belajar untuk rendah hati. Untuk kita mau senantiasa merendahkan diri. Lihat ini pernyataannya Tuhan sendiri. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dia yang ngomong, saudara. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ini kebenaran yang luar biasa ya. Kalau kita ketemu dengan orang yang lemah lembut dan rendah hati, jiwa kita itu tenang. Kalau kita ketemu dengan pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, saudara, kita tuh sejahtera. Senang kalau ketemu sama dia. Ya, tapi kalau ketemu orang sombong, minta ampun. Ya, dia telepon aja belum ngomong, sudah agak sedikit mengintimidasi. Nah, Tuhan Yesus bilang dia rendah hati. Kenapa kita tidak belajar untuk melakukan itu dalam kehidupan kita? Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah. Nah, saudara itu siapa? Kita siapa, saudara? Ya, enggak segininya, jauh banget. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan jadi ini udah turun ya saudara ya. Ya, dia udah dikatakan mengosongkan dirinya. Rupa seorang hamba sama dengan manusia. Masih belum cukup, ayat 8 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah keputusan yang dilakukan oleh Yesus, purposely, intentionally, ya, dikatakan ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, minggu-minggu ke depan ini kita akan merayakan kematiannya. Dan kematiannya itu adalah merupakan buah, bukti lebih tepatnya, dari kerendahan hati Tuhan Yesus. Mazmur 113 ayat 5 dan 6. Dikatakan siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi. Jadi dia itu kalau dia mau sombong, itu saudaraku enggak ya layaklah kita bilang ya. Tapi sebaliknya tidak demikian. Yang merendahkan diri, ayat yang ke-6, untuk melihat ke langit dan ke bumi. Yang merendahkan diri. Kita ini siapa, saudara? Mari kita cek hati kita, pikiran kita. Jangan-jangan kita sudah mulai sombong. Karena Tuhan tato, saya tidak harus, saudaraku, oh kalau orang kaya itu pasti sombong. Belum tentu. Saya ketemu orang miskin sombong juga bolak-balik, saudara. Saya ketemu orang gak bisa apa-apa, sombongnya minta. Dia menutupi kelemahannya, keterbatasannya, ketidakmampuannya dengan kesombongannya. Tapi ini yang paling penting, saudara. Ya, dari semuanya. Yaitu bagaimana kita bawa itu kerendahan hati. Sebab Allah menyukai kerendahan hati. Saya akan tutup dengan poin ini. Allah ternyata senang dengan orang yang rendah. Kenapa, saudara? Sebab sama seperti pribadinya. Nah, kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, maka kita pasti bisa merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Mazmur 25, ingat sekali lagi, bukan rendah diri ya saudara, tapi rendah hati. Mazmur 25 ayat 9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Lihat, ia membimbing. Jadi kita dibawa untuk berjalan sesuai hukum itu kehendaknya. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Mengajarkan jalannya. Kalau kita ada di jalan Tuhan itu jalan seperti kitab Amsal. Yang seperti matahari, mentari di pagi hari yang kian lama kian bertambah terang. Sampai rembang tengah hari.
Makanya tidak heran tadi katakan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara, kemudian di dalam Yesaya 57 juga dikatakan ayat yang kelima, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Yesaya 57 ayat 15, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya, yang bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus juga bersama-sama orang yang di tempat tinggi bersama-sama. Dikatakan orang yang remuk dan rendah hati, yang menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara, Tuhan berkata, saudaraku, dia di tempat tinggi, tapi dia rela untuk ada bersama-sama. Jadi kalau orang rendah hati, Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan bersama dengan dia. Saya juga percaya pasti jaminan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dahsyat buat dia. The last but not least, ayat terakhir 2 Korintus 7 ayat yang ke-6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Perhatikan bagian yang pertama tuh phrase. Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Ketika saudara melihat, membuka hati saudara dan membawa firman ini masuk dalam kehidupan. Mungkin hati saudara sedang risau, ya, tapi tetap jaga saudaraku kerendahan hati. Jangan digerakkan oleh daging, oleh kesombongan. Tidak. Biarlah kita tetap bisa rendah hati dan tidak rendah diri. Maka penghiburannya, anugerahnya, kekuatannya, berkatnya bahkan menyertai kita semua. Biarlah kiranya firman ini, firman Tuhan yang dibagikan kebenaran ini boleh menguatkan saudara, menghibur saudara, dan juga senantiasa juga menegur kita untuk kita senantiasa boleh menjadi seperti Dia, Allah yang di tempat tinggi, tapi juga Allah yang merendahkan hatinya, yang mengerjakan semuanya dengan hati yang lembut, kuat, tapi juga saudaraku tidak sombong tentunya. Baiklah kita belajar seperti Dia. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin, amin, amin.